Pasti keren gak lo jema mama aku nih dapat juara. Pokoknya jema harus muji aku. Aman dia muji aku kan nyesal rombongan tuh. Iya Nora, kau tuh lah yang pacak jadi spotlight. Tapi Kak Banu ini udah pernah nyadar orang tua ada galau kehidupannya masing-masing. Hidup tak apa? Mendidik aku kamu tuh dia penting kau. Tidak kata kenal kamu tuh mendidik aku. Ya mulai kita ke kelas aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nora, Hadir Bu. Mosai, Hadir Bu. Nabila, Hadir Bu. Napila, Gilang, Hadir Bu. Ilyin, Natasha, Wahyu, Melani, Vivian. Oke, berarti masuk semua ya? Iya, Bu. Oke, kita mulai pelajaran kali ini tentang teori behavioral. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang teori behavioral. Baiklah, teori behavioral adalah istilah yang merujuk pada perilaku atau tingkah laku individu yang dapat diambil. Bu, materi ini kan nggak usah kan? Nah, coba Ibu lihat materi yang aku buat soalnya sudah saya lebih dalam sih. Oke, menarik. Coba jelaskan lebih lanjut, Nora. Oke. Kayaknya kita harus ngejar sesuatu lah, ini tuh terlalu kan tengok lah. Iya udah sih. Kita Tengok harus ngomong sesuatu berdua pulang. itulah kan, itulah parah nian, itu nggak caper nian jadi orang tuh Itulah dapat parah. itulah kan. Wis, sekunya aku ngam nian. Iya kan? Nat, kerjain tugas aku. Kamu jangan marah. Dia apa yang Natasha di Tidak sih. ya kayak sebagai bukti aku itu aku. Wah, Natasha dia Parah apa sih. sih? Ya Allah gila nih. Kan. Kak, kita harus kasih bukti Yo, nih ke harus dosen. Yo. Buat Ini badan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Kamu ya yang namanya Nora? Ibu sangat bangga pada kamu. Nilai kamu paling tinggi di antara kelas ini. Terima kasih, Bu. Saya memang semaksimal mungkin mengerjakan tugas saya ini. Wah Nora, emang pintar nian kau tuh. Ya emang. Gak heran sih kalau tidak yang terbaik, ya kan? Lang. Kita harus ngecek sekarang kayak Ibu. Tengok, wah ini semakin keterlaluan sekarang tuh. Tahunian sih kita harus kasih tahu juga ke orang-orang ini. Kita harus kasih bukti sekarang kayak mereka tuh. Bu, ada yang disampaikan Bu. Tugas itu tuh bukan Nora, Bu, yang buat tapi Natasha. Iya. Iya, kau tuh nggak bisa kayak itu. Ini ada buktinya Bu. Hilang. Ini nah Bu, kalau ibu tidak percaya ini buktinya Bu. Iko nah teman-teman, cewek Iko kok kalau nak nilai besar dari Natasha ngerjain tugas. Tengoklah, dan cuma 6 spotlight dari teman. Iya. Padahal itu manipulatif. Jadi
Jadi selama ini dia tuh licik, manfaat orang untuk kepentingan ngeberein barangnya. Iya, emang dia tuh kayak itu. Iyo. Benar-benar ya Nora tuh cewek ibu. Bu, ibu, bu. Itulah galaknya kalau tuh Nora kayak itu. Ini kalau udah ada kawan, kalau gak usah kawan ini lagi. Dia gak ngedewean. Melawai. Kita lihat tuh kawan. Wah, jadi semua tuh. Gak nyangka gue kawanan. Ih, ngapa cuma ini ngeliat foto aku nih? Apa rombongan dek ngaku kerja aku? Ih, geramnya aku. Dia mah harus ngakui lebih jadi aku nih pokoknya. Dia mah harus ngaku yakin lebih jadi sini. Ih, sini ya. Nabila, sini gue tolongnya aku nih. Soalnya cuma ini dia nggak harga aku. Sini anakku. Padahal foto aku yang paling alap di sini nih. Cepat sini. Duduk sini. Kau tuh harus sabar Nora. Kau tuh tidak bisa terus-terusan kayak ini. Kau tuh harus tegak di kaki kau sendiri tanpa pujian orang lain. Aku tuh ndek paca, Bila. Aku tuh ndek paca hidup tanpa pujian tuh. Itu hidup aku. Pokoknya harus ada pujian di hidup aku nih. Ngapa rombongan yang menghargai aku? Ngapa rombongan yang punya usaha aku? Cuma harus ngina aku, nggak boleh nih deh. Harus pokoknya. Ibu, ayah tahu tidak kalian? Kenapa, Nak? Aku di kelas dapat nilai tertinggi loh. Wow. Terus aku jadi ketua organisasi. Hebat ya. Ih kakak, kamu hebat banget. Dapat nilai tertinggi di kelas. Terus jadi ketua organisasi. Kalau kamu mau, kamu bisa jadi apa aja. Ngapa cuma dimuji aku? Padahal aku lagi usaha keras. Kau tuh emang harus giat belajar lagi, Nora. Tengok Nopal, dia tuh tidak cari perhatian, dia fokus belajar. Pasti nanti kan berbunga di saat sudah waktunya, bukan untuk Ngapa cuma ndekin aku? Aku nggak baca loh ini. Aku harus lebih jadi sini. Tengoklah anak mama nih, hebat nian. Selalu dapat ranking 1. Tengok diri kau, Nora. Aku tidak malu jadi adiknya Nopal. Tidak bisa galau. Udahlah, buang-buang waktu aja. Nggak akan ngerti juga Nora tuh diomongi. Iya, Nora mana sih? Kok udah diangkat-angkat? Mana yo? Apa yo dia? Aku cemas lah. Angkat Nora. Apa aku ke situ aja ya? Aku udah cukup. Aku udah tak pernah cukup.
Nora, aku tahu kau di dalam. Nora, buka pintunya, Nora. Nora, kalau tidak kau buka, aku yang dobrak. Nora, kau ngapa, Nora? Ya Allah, kau ngapa, Nora? Kau tuh kalau ada apa-apa tuh cerita dengan aku. Aku tuh cuma tidak mau kau tuh sendirian. Aku tuh nak tuh kau tuh tahu, aku tuh selalu ada di sisi kau tuh. Aku ndek pacar, nak. Aku ndek pacar mek beli pujian. Aku ndek diartinya mek beli jemeng. Aku ngerti, Nora. Aku tahu rasanya selalu nak lebih dari orang lain. Tapi kau tuh harus tahu, kalau kau tuh lebih dari yang orang lain pikir. Kau tuh punya nilai lebih, Nora. Aku cuma ndak cuma bangga dengan aku. Aku ndak dicintai, Bila. Dan aku di sini untuk kau, Nora. Aku tidak akan ninggali kau. Nora, aku tahu ini tidak mudah bagi kau. Tapi kayaknya kau butuh bantuan yang lebih dari sekedar aku ada di samping kau. Aku pernah baca terapi kognitif perilaku. Siapa tahu kau bisa ngubah pola pikir kau dan kau tidak cak ini lagi. Terapi? Emang sekarang itu? Bukan cak itu, Nor. Aku tuh cuma nak kau tuh dapet cara yang lebih baik untuk kau ngelewati Iko. Kau tuh pantas sembuh. Dan terapi Iko kok salah satu jawabannya. Kalau aku coba ya, Pil. Assalamualaikum. Makasih, Mbak. Selamat datang. Iya. Mari saya antar, Mbak. Duduk, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, Mbak tadi kesini naik apa, Mbak? Motor, Mbak. Iya, naik motor ya, Mbak, berarti. Mbak, kesibukannya apa nih beberapa hari ini? Kesibukannya nggak ada, cuman jadi mahasiswa aja. Oh, Mbaknya jadi mahasiswa Iya. hari ini. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita perkenalan dulu ya, Mbak ya, biar nantinya supaya lebih mengenal, nggak canggung dan lebih ngalir kayak gitu. Boleh, Mbak, dipersilakan? Perkenalkan, nama saya Nora Marlena. Biasa dipanggil Nora. Saya di sini sebagai mahasiswa, Mbak. Oke, berarti panggilannya dengan Mbak Nora ya? Iya. Oke, berarti saya panggilnya Mbak Nora. Oke, sebelum saya membuka kegiatan ini, Mbak, sebenarnya mau nanya nih sama Mbak Nora. Mbak Nora sebenarnya pernah mengikuti kegiatan konseling belum? Belum pernah, Mbak. Jadi ini pertama kalinya ya, Mbak? Iya, pertama Oke, kali. berarti belum pernah ya, Mbak. Jadi di sini saya mau jelasin secara singkat terkait dengan kegiatan konseling itu sendiri, Mbak. Jadi kegiatan konseling itu seperti yang akan kita lakukan sekarang ini. Nah, di mana itu merupakan suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada kliennya. Nah, di sini saya sebagai konselornya dan Mbak Nora sebagai kliennya. Seperti itu, Mbak. Nah, saya mau nanya lagi nih ke Mbak Nora. Tadi Mbak Nora kesini dengan dasar sukarela atau karena dipaksa? Saya di sini karena rekomendasi temen, Mbak. Oke, dari rekomendasi teman ya, Mbak, Iya. berarti. Nah, dengan begitu nantinya saya ingin dan saya harap Mbak Nora nanti lebih terbuka dalam menyampaikan segala sesuatu yang Mbak Nora rasakan, Mbak Nora pikirkan, dan lain sebagainya. Biar nanti kita sama-sama bisa menyelesaikan masalah dari Mbak Nora. Nah, tujuan dari konseling ini, Mbak, nanti harapannya setelah Mbak Nora selesai, Mbak Nora itu perasaannya jadi lebih tenang, lebih lega, terutama dapat terselesaikannya masalah yang Mbak Nora alami. Seperti itu, Mbak. Nanti Mbak Nora nggak perlu ragu kalau mau cerita ke saya. Karena apa? Karena dalam konseling ini ada namanya asas kerahasiaan. Nah, jadi Mbak Nora nggak perlu ragu kalau saya bakalan bocorin itu ke orang lain. Saya tidak akan membocorkan hal tersebut selain dari izin dari Mbak Nora sendiri. Bagaimana, Mbak, dari penjelasan singkat ini? Apakah ada yang mau ditanyakan atau sudah paham?
Nggak ada Mbak, sudah paham. Baik, kalau sudah paham. Kita langsung saja ya Mbak ke Iya. tahap selanjutnya. Nanti saya harap pada tahap ini Mbak Nora anggap saja saya itu sebagai teman curhat, teman kos atau teman kecil ataupun senyamannya Mbak lah mau menganggap saya apa, biar Mbak Noranya nanti nggak canggung, oke? Nah jadi selanjutnya saya silahkan kepada Mbak Nora untuk menceritakan apa hal yang dirasakan atau dialami yang membuat Mbak Nora datang ke sini seperti itu. Silakan Mbak. Begini Mbak, saya itu selalu menginginkan butuh pujian kayak gitu Mbak. Karena kalau nggak ada pujian tuh aku tuh merasanya kurang, dalam segala hal pun aku kurang. Aku tuh merasa nggak berharga, merasa paling terpuruk kayak gitu Mbak kalau nggak ada penghargaan itu tuh, kalau nggak ada pujian. Jadi itu berasal dari keluarga Mbak. Saya itu merasa dibandingkan terus dengan kakak saya. Sedangkan orang tua sering mengatakan saya itu bodoh, terus yang kata-kata buruk lagi Mbak. Aku tuh harus contoh kakak saya karena kakak saya tingkat tinggi. Jadi Mbak, aku tuh gimana ya, mau nangis, mau sendirian terus kayak gitu Mbak, butuh sendiri. Tapi aku tuh butuh juga penghargaan kayak gitu Mbak. Sekarang tuh kawan-kawan kebanyakan menjauh dengan saya karena saya ingin selalu menjadi spotlight di kelas Mbak. Jadi aku tuh gimana ya Mbak, agak gimana gitu Mbak. Oke, berarti Mbak Nora menyampaikan kalau bahwasannya Mbak Nora itu menilai nilai yang ada di dalam diri Mbak Nora itu tergantung dari validasi orang lain. Betul demikian Mbak? Iya Mbak. Oke, berarti kita di sini sama-sama memikirkan bagaimana pikiran tersebut muncul. Nah, jadi di sini saya minta Mbak Nora untuk memikirkan kalimat yang biasanya otomatis langsung muncul di pikiran Mbak Nora ketika Mbak Nora itu merasa tidak cukup baik atau tidak dihargai oleh orang lain. Aku tuh Mbak mikirnya kalau aku tuh kurang, gak ada orang yang nemenin aku kayak gitu Mbak. Oke, berarti kita di sini coba sama-sama tantang pikiran tersebut, Mbak. Apakah Mbak Nora ada pikiran yang kuat? Mengapa Mbak Nora itu hanya ngerasa berharga saat dipuji? Nggak ada sih Mbak, tapi kawan aku masih ada di dekat aku walaupun aku nggak ada pujian gitu Mbak. Baik, kita di sini sama-sama akan latihan terkait dengan merubah pola pikir tersebut. Kayak pikiran yang langsung otomatis muncul ketika kayak Mbak ngerasa kayak aku nggak akan berharga ketika nggak dipuji sama orang lain. Nah, kita pelan-pelan coba ubah kalimat tersebut ke kalimat kayak aku akan tetap berharga bahkan tanpa pujian dan validasi dari orang lain. Seperti itu. Tapi itu susah Mbak. Ya, itu wajar Mbak. Karena di sini Mbak Nora itu belajar sesuatu yang baru. Tapi di sini saya percaya kalau Mbak Nora itu bisa Mbak pasti melakukannya. Mbak Nora akan nanti pelan-pelan kita sama-sama pelan-pelan untuk latihan agar Mbak Nora itu lebih memahami terkait dengan nilai istimewa yang ada dalam diri Mbak. Baik itu dalam bentuk pujian nantinya oleh orang lain, bahkan tanpa dipuji oleh orang lain, seperti itu. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak Nora bersedia untuk kita melakukan latihan-latihan terkait dengan mengubah pola pikir yang muncul ketika Mbak Nora merasa tidak divalidasi oleh orang lain? Ya Mbak, siap Mbak. Baik, nanti kita akan atur ulang untuk sesi selanjutnya untuk latihan-latihan kecil terkait dengan pikiran-pikiran otomatis yang muncul ketika Mbak Nora tidak dipuji dan tidak divalidasi oleh orang lain. Ya Mbak. Oke, bagaimana Mbak perasaannya setelah melakukan kegiatan konseling kita pada hari ini? Apakah lebih merasa lega atau malah masih ada yang mengganjal? Alhamdulillah sih sudah merasa lega ya Mbak. Terima kasih. Nanti saya coba di rumah terapinya tadi, cara tarik nafas tadi, dan yang lain. Oke, alhamdulillah. Nanti saya doakan untuk Mbak Nora supaya lebih lancar dalam latihan-latihan kecil agar nantinya pikiran-pikiran otomatis tersebut dapat berkurang atau bahkan menghilang seperti itu ya Mbak. Nanti Mbak Nora juga lebih semangat untuk latihan-latihan di rumah agar nanti kita untuk sesi selanjutnya itu dapat berjalan lebih lancar. Iya Mbak, terima kasih. Iya Mbak. Saya langsung pulang ya Mbak. Iya. Terima kasih ya Mbak sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Mbak. Hati-hati ya Mbak di jalan. Saya antarkan.
Cak mana kemarin terapinya? Nggak suka sih, tapi aku mulai paham. Nah itu yang paling penting. Hai, duduk Nora. Kala nanti badai kan datang, angin akan buat kau goyah. Aku di sini tuh mau minta maaf sama Sedih deh, kalian. sedih. Hidup memang Boleh tidak aku minta Sedih maaf deh. dengan kalian? ingin kau lebih kuat. Soalnya aku banyak salah dengan kalian dari waktu tadi parkiran, terus waktu Natasha dibully. Maaf ya, Nat. Maaf lah, maaf ya kalian. Nyanyianku di sini sedikit demi sedikit. Minta maaf ya.